Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paula Sariwatitas. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang ideologi bangsa. Langsung saja. Ideologi berasal dari kata idea yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya gagasan. Kata kerja Yunani oida artinya mengetahui, melihat dengan budi. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar atau ide, cita-cita, pandangan atau paham yang bersifat tetap yang harus dicapai. Ideologi harus dimiliki oleh setiap bangsa. Mengapa? Karena ideologi digunakan sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dalam suatu bangsa, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan adanya ideologi ini, setiap bangsa memiliki suatu landasan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan ini diperlukan agar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, suatu bangsa tidak terpengaruh oleh bangsa lain sehingga menyimpang dari yang telah disepakati sebelumnya dan tetap menjalankan kehidupan sesuai dengan landasan yang telah dianut. Ideologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Pancasila sebagai ideologi adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Reni, NIM 240 10 106. Di sini saya akan menjelaskan fungsi ideologi. Fungsi ideologi tidak semata-mata digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi memiliki fungsi yang turut andil dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Adapun fungsi ideologi yaitu 1. Struktur kognitif. Ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. 2. Orientasi. Dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna yang menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. 3. Norma-norma yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. 4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. 5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Macam-macam ideologi di dunia, yaitu 1. Liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. 2. Konservatisme. Konservatisme yaitu sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Latin conservar, melestarikan, menjaga, memelihara, dan mengamalkan, karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda. 3. Komunisme. Komunisme adalah sebuah politik dan struktur sosial ekonomi yang menggalak penubuhan masyarakat yang egalitarian, tanpa kelas dan tanpa negara, berdasarkan pemikiran dan kawalan sama ke atas faktor pengeluaran dan harta secara umumnya.